الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وبه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sirqin fil akhirin. Sadaqallahul azim. Hamba Allah jemaah Jumat rahimakumullah, pergeseran waktu, beralihnya masa, percampuran budaya, kemajuan ilmu dan teknologi akan sangat mempengaruhi kehidupan beragama sebagai hamba Allah, sebagai orang mukmin di muka bumi. Untuk itu khatib mengajak kita semua, mari kita perkuat iman, takwa. Inilah yang akan bisa menyelamatkan kita di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Hamba Allah jemaah Jumat rahimakumullah, tidak berapa lama lagi, lebih kurang 18 hari lagi, insya Allah kita akan salat Idul Adha. Berbicara tentang Idul Adha, kita tidak bisa melepaskan diri dari seorang sosok figur Nabi Allah, termasuk Nabi Ulul Azmi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Hamba Allah jemaah rahimakumullah, dalam Al-Quran ditemukan kata-kata uswatun hasanah sebanyak 2 kali. Pertama dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Di sana uswatun hasanah ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 adalah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian surah Al-Mumtahanah ayat 6 juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi-nabi lain, rasul lain tidak disebutkan kata-kata uswatun hasanah, tapi bukan berarti mereka itu tidak uswatun hasanah, karena semua nabi, rasul itu adalah teladan umat. 2 orang nabi disebutkan dalam Al-Quran, bisa kita petik hikmah, karena memang kedua rasul itu mempunyai sejarah perjuangan yang luar biasa, banyak tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan. Tepat kiranya kalau kita perhatikan saat kondisi situasi hari ini, bahwa tantangan dan kesulitan bagi orang beragama bukan semakin berkurang, tapi kita rasakan semakin sulit, semakin berat. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, generasi yang baik itu adalah generasi yang ada pada masaku, kemudian generasi yang sesudahnya, kemudian generasi yang sesudahnya. Berarti generasi yang terbaik pada masa Nabi Muhammad, kemudian semakin ke ujung itu semakin kurang baik. Bukan generasinya yang kurang baik, tetapi adalah situasi dan kondisi itu yang menjadikan, yang akan mengaruhkan umat manusia bisa eksis dalam ketaatannya beragama di muka bumi. Hamba Allah jemaah Jumat rahimakumullah, maka untuk itu marilah Nabi Ibrahim alaihissalam
yang kita baca dalam khutbah ini bisa kita tiru, kita teladani, dan memang beliau itu adalah uswatun hasanah untuk keselamatan kita dunia sampai akhirat nanti. Apa yang kita ambil dari beliau? Pertama, beliau itu selalu meminta kepada Allah agar diberikan hikmah. Karena memang kehidupan yang berat, menegakkan agama tauhid yang sulit, tidak ada langkah lain bagi beliau kecuali banyak berdoa. Di dalam Al-Quran, kalau kita hitung, doa yang paling banyak dalam Al-Quran adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara doanya yang kita baca tadi dalam surat Asy-Syu'ara, Rabbi habli hukma. Ya Allah, berilah saya hukma. Hukma itu artinya hikmah. Kalau kita hitung dalam Al-Quran, kata-kata hikmah itu ada 20 kali. Kemudian kata-kata hukman dengan mana hikmah ada 7. Berarti jumlahnya dalam Al-Quran 27 kali berulang. Hikmah bukan berarti 1 dan bukan pula artinya 27. Kita lihat hikmah yang diminta oleh Rasul itu seperti yang dikemukakan dalam tafsir Bayan Mufradati Al-Quran. Yang dia minta hikmah itu adalah al-aqlu wal fatana, cerdas berpikir dan mampu menghadapi umat. Berpikir cerdas dan di lapang juga cerdas. Nabi kita Muhammad SAW juga memiliki itu. Di samping cerdas berpikir, Nabi kita Muhammad SAW seusia 35 tahun, belum diangkat jadi Rasul, dia sudah mampu mengatasi masalah. Apa masalah yang dihadapi? Terjadi persengketaan sewaktu terjadinya merenovasi Ka'batullah itu. Siapa orang yang berhak untuk mengangkatkan Hajar Aswad ke tempat semula? Ada 4 kabilah yang selalu bertengkar, tidak mampu mengatasi masalah itu. Tetapi karena beliau itu cerdas dan mampu menghadapi persoalan, dia sangat pintar memberikan ketetapan dan disenangi oleh semua kabilah Arab waktu itu. Hamba Allah, Nabi Ibrahim, beliau minta kepada Allah supaya diberikan hikmah. Apa masalah yang dia hadapi? Satu-satunya yang berpengetahuan adalah beliau. Selebihnya malah orang tuanya pun adalah penyembah berhala. Malah orang tuanya bukan penyembah, tapi adalah membuat patung. Dan itu adalah sumber rezeki untuk kehidupan keluarganya. Tetapi Nabi Ibrahim ingin bagaimana melewati ini. Dia ingin mengajak orang kepada agama tauhid. Sulit memang, iya. Tapi karena dia minta hikmah, berikan kecerdasan berpikir, dan bagaimana mengatasi umat yang seperti ini, diminta kepada Allah, Rabbi habli hukma. Ya Allah, berilah saya hikmah. Berikan kecerdasan berpikir dan mampu menghadapi masalah. Beliau coba sama orang tuanya dengan lemah lembut. Kemudian sedang, kemudian agak keras, malah diancam oleh orang tuanya, Ara'ibun anta an haliyati ya Ibrahim. Apakah engkau benci kepada Tuhan-Tuhanku ini ya Ibrahim? La illam tantahi larjumannak. Kalau kamu tidak berhenti mencemoohkan Tuhan-Tuhan kami, la arjumannak, saya akan rajam kamu. Wahjurni maliyah, atau tinggalkan rumah ini. Ini tantangan yang dia hadapi. Tapi karena Allah memberikan kecerdasan sesuai dengan hikmahnya, Allah berikan kemampuan, ditinggalkan rumah orang tuanya. Mudah-mudahan nanti di lapangan dia menghadapi orang-orang yang akan bisa mendukung agama tauhid yang dia sebarkan. Ternyata tidak. Maka Allah berikan kecerdasan lagi.
Bagaimana kiat agar dia bisa berdakwah ke Raja Namrud? Allah tunjukkan dia sewaktu Namrud bersama pasukannya pergi. Dia pergi ke tempat berhala-berhala, patung Tuhan yang mereka sembah itu. Dihancurkan semua patung tapi ditinggalkan satu. Kenapa dia tinggalkan satu? Inilah Ibrahim yang cerdas. Tujuannya bagaimana dia nanti bisa berhadapan dengan Namrud dan berdakwah kepada Namrud. Akhirnya memang dia tertuduh walaupun tidak ada saksi. Tetapi karena dia yang berbeda dengan semua umat waktu itu, akhirnya Namrud perintahkan kepada anak buahnya, "Fa'tu bihi ala ayunin nas." Tolong kalian tangkap Ibrahim itu, bawa sini supaya dia malu, pertontonkan kepada orang banyak. Orang-orang semuanya sudah besar hati untuk mempermalukan Ibrahim. Tapi Ibrahim juga besar hati. Dia gembira, bukan takut. Karena dia pasti akan dibawa kepada Namrud. Waktu dia sampai diinterogasi oleh Namrud, disinilah Allah perlihatkan bagaimana kehebatan Ibrahim. Karena Allah berikan hikmah. Terjadilah perdebatan yang luar biasa. Dengan perdebatan yang luar biasa itu akhirnya Namrud tidak bisa ngomong. Tetapi apa boleh buat, Ibrahim sendirian. Namrud berpikir, kalau Ibrahim dilawan berdebat masalah agama, beliau ini sangat pintar, kita pasti kalah. Tetapi karena dia satu, kita banyak, ayo harriku, bakar saja Ibrahim itu. Ini kisah sekelumit yang kita ungkapkan dalam Al-Quran yang cukup panjang cerita tentang Ibrahim. Apa yang kita ambil di sini? Perlu kiranya menghadapi persoalan, tantangan, kesulitan. Apakah kesulitan beragama, kesulitan hidup, kesulitan menghadapi masyarakat. Minta kepada Allah seperti Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukma. Ya Allah, berilah saya hikmah, kemampuan, kecerdasan, kemampuan menghadapi situasi kondisi yang terjadi. Yang kedua, Ibrahim tidak cukup hanya berpikiran, hanya sekadar diberikan kecerdasan dan kemampuan. Dia juga sadar, usia juga semakin tua. Dicoba berdakwah, memang waktu berdebat dia menang. Tapi kenyataannya masyarakat tidak ada yang mendukung ajaran yang beliau kembangkan. Beliau berpikir, kalau kita berdakwah melalui orang, sulit. Ini memang sudah kenyataan. Walaupun kita mampu berdebat, berargumentasi, kenyataannya orang juga tidak beriman. Karena tidak mungkin melalui orang lain. Dia bercita-cita bagaimana yang akan menggantikan dirinya, menyebarkan agama tauhid itu adalah dari darah dagingnya sendiri. Akhirnya beliau itu nikah. Akhirnya dia mendapatkan anak Ismail alaihi salam. Waktu kecil diantarkan dari Palestina ke Ka'batullah. Bagaimana betul-betul Ismail ini tertanam dalam dirinya ajaran tauhid. Hamba Allah, akhirnya Ismail bisa menggantikan beliau. Maknanya adalah kita yang masih hidup, apalagi yang sudah agak tua, usia kita semakin lama semakin singkat. Kehidupan kita mungkin tidak lama lagi. Sementara kita lihat kehidupan beragama khususnya masih mengkhawatirkan kita untuk masa depan. Maka perlu kiranya regenerasi.
kita pikirkan bagaimana generasi umat ini masih akan datang. Barangkali kita merasakan bagaimana lemahnya kita, apakah dari segi beribadah ataupun lemah dari segi ilmu pengetahuan. Situasi kondisi akan datang itu lebih berat dan sulit. Maka perlu kiranya kita pikirkan dan kita berbuat bagaimana regenerasi. Tantangan masa depan yang sulit itu perlu generasi yang berilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan umum. Kita harus bangkit kembali. Sebagaimana jaya bangkitnya Islam yang dipelopori dulu pada masa Khalifah Abbasiyah, Al-Rasyid, Ibnu Rusdi, Al-Farabi, dan lain sebagainya. Sehingga Islam mampu menguasai dunia. Terhitung puncaknya 2 abad, malah ada mengatakan 4 abad. Sementara orang barat masih jauh tertidur ketinggalan. Ini perlu kita kejar kembali. Di mana Islam itu kita lihat mundur adalah karena merebut kekuasaan. Sehingga berbunuh-bunuhan merebut khalifah. Artinya apa? Yang akan menggoda, akan mempengaruhi umat kita, umat Islam hari ini, kalau kita tidak hati-hati adalah masalah jabatan. Berlomba-lomba mengejar jabatan itu akan bisa mengurangi niat perbuatan kita untuk maju dengan ilmu pengetahuan. Karena itu hamba Allah perlu, mari kita bentuk generasi kita yang cerdas, generasi yang akan mampu mengembangkan setidak-tidaknya bagaimana mempertahankan akidah Islamiyah. Dan yang ketiga, Ibrahim menjadi contoh bagi kita. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi buah bibir yang benar di kemudian hari. Beliau minta kepada Allah, begitu perjuangannya yang luar biasa menegakkan ajaran tauhid. Dia minta kepada Allah, mudah-mudahan saya dibaca orang. Rupanya doa beliau dikabulkan oleh Allah, sehingga dalam salat kita tidak sah salat kita kalau kita tidak bersalawat pada Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Beliau jadi buah bibir sampai hari ini, malah sampai hari kiamat. Ini contoh bagi kita hamba Allah, apakah kita akan bisa menjadi buah bibir setelah kita tiada. Apakah kita tidak dibaca orang lagi setelah kita tiada. Karena itu berbuatlah hari ini yang terbaik supaya dibaca orang di kemudian hari. Hamba Allah, coba kita pikirkan apa yang sudah, kira-kira apa perbuatan kita yang akan dikenang orang di kemudian hari. Ini perlu kita kaji. Kalau memang belum, berbuatlah. Semoga kita menjadi buah bibir yang benar dibaca orang. Kita orang yang baik, orang yang sudah berbuat. Insya Allah, kalau ini kita lakukan, kita akan berbahagia. Setelah kita tiada, orang membaca kebaikan kita, insya Allah pahala akan selalu mengalir. Hamba Allah jemaah Jumat, itulah 3 keteladanan Rasulullah di antara sekian banyak keteladanan beliau. Mudah-mudahan yang 3 ini pertama kali kita amalkan. Allah mengatakan wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang betul-betul berjihad pada jalan kami,
kami akan carikan solusi. Dia akan, insya Allah, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami, bagaimana dia selamat itu. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal